Kita langsung membahas terkait soal untuk persiapan UAS ya, time series. Share screen sebentar. Lihat belum ya? Share screen ya. Udah, Kang. Oke. Oke, jadi seperti biasanya teman-teman untuk eh, time series ini yang soal tahun lalu itu kebetulan kemarin dikasih sih sama si Hari dari James juga. Cuman dia bentuknya ini ya di soal esai. Jadi ntar kita akan bahas atau eh, kita akan pelajari langkah-langkahnya mungkin dari cara pengambilan data sampai forecasting untuk yang ini ya. Ini soal dari semester kemarin kalau nggak salah. Jadi aku masukin ke Word aja. Ada PDF-nya sebenarnya, cuman ini aku masukin ke Word. Jadi ini soal untuk kelasnya Pak Eksa sama Pak Anhar kalau nggak salah ya. Kalau semester yang kemarin. Jadi ini soal ntar ya aku coba bukain ke soal aslinya. Nah, ini jadi untuk soalnya ya, di ujian akhir semester ganjil tahun 2024, 2025, jadi ini tahun semester kemarin. Ini mata kuliahnya time series. Ini ada tanggalnya Jumat 20 Desember 2024. Kemudian waktunya 100 menit. Cuman aku nggak tahu ini dia sistemnya ngerjain offline atau online. Tapi kayaknya dari sifat ujian sih dia online ya, di LMS 4. Dosennya Pak Anhar sama Pak Eksa. Ini untuk yang soal semester lalu. Jadi untuk soal pilihan ganda di sini aku nggak ambil dari soal tahun lalu. Jadi dibuat untuk remind aja sih terkait dengan materi-materi yang dipelajari setelah TS kemarin. Oke. Jadi seperti biasanya untuk pilihan ganda di sini seperti yang SPrep UTS kemarin, biar kita dua arah. Jadi kalian bisa mencoba untuk menjawabnya ya. Ini soalnya bukan soal UAS tahun-tahun sebelumnya, ini pure eh, buatan baru ya. Jadi untuk ngerimain aja sih terkait materi-materinya. Oke, jadi kita langsung aja dimulai di soal nomor satu yang bisa jawab nanti langsung on mic aja atau mungkin mau raise hand juga boleh. Ya, jadi nomor satu soalnya model arts atau regressive conditional heteroscedasticity dan GATS generalized arts atau generalized atau regressive conditional heteroscedasticity umumnya digunakan untuk, ada yang bisa jawab? Baik Kang, oke, coba kita cek satu-satu ya. Untuk yang A, menguji hubungan jangka panjang antar variabel. Nah, kalau misalkan arts kan, kalau misalkan kalian udah pelajari itu digunakan untuk seperti ARIMA ya, forecasting.
tugas stats di sini eh, bukan menguji hubungan jangka panjang antar variabel. Ini biasanya sebenarnya pakai OLS biasa juga bisa nih menguji jangka panjang. Kemudian yang C dulu deh, mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Nah, untuk yang C ini, dia itu buat model VAR. Ya, jadi VAR itu kan kita bisa mengetes kausalitas ya. Kalau teman-teman masih ingat, apakah antar variabelnya itu terdapat kausalitas. Jadi untuk yang C bukan. Kemudian yang D menentukan jumlah layak optimal pada model VAR. Ini jelas bukan. Ada, sini ada eh, model VAR jadi bukannya. Jadi benar ya untuk yang nomor satu itu jawabannya yang B. Oke, mantap. Oh, ya. Kita lanjut. Nomor 2. Diberikan model VAR 2 dengan dua variabel. Jadi ada variabel inflasi dan suku bunga. Jika impulse response function atau IRF menunjukkan bahwa shock terhadap suku bunga menaikkan inflasi dalam 3 periode ke depan. Apa interpretasinya? Apa interpretasi ekonominya? Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, shock terhadap suku bunga berarti ini sebagai variabel impuls. Kemudian eh, responnya itu yang inflasi ya. Ada yang bisa menjawab? Apakah A, suku bunga tidak mempengaruhi inflasi, B, kebijakan moneter bersifat kontraktif, C, adanya hubungan jangka panjang antar suku bunga dan inflasi, dan D, shock suku bunga bersifat inflasioner dalam jangka pendek. Kita lihat juga periodenya ya. Ada 3 periode ke depan. Ada yang bisa menjawab? D, benar nggak Kang? Ya, coba kita cek satu ya. Yang A, suku bunga tidak mempengaruhi inflasi. Jelas tidak ya, karena kan di sini udah jelas tertulis bahwa suku bunga menaikkan inflasi. Kemudian B, kebijakan moneter bersifat kontraktif. Kalau misalkan teman-teman tahu kan, kalau misalkan moneter atau kebijakan moneter bersifat kontraktif, dia akan menurunkan inflasi ya, karena untuk mengendalikan inflasi. Terus adanya hubungan jangka panjang antara suku bunga dan inflasi. Oke, di sini katanya jangka panjang. Cuman kan di soal dia cuman untuk memperlihatkan 3 periode ke depan. Jadi bukan. Ya, berarti benar ya. Jawabannya yang D. Shock suku bunga bersifat inflasioner dalam jangka pendek. Betul. Kita lanjut. Model VAR, vektor autoregresif atau regression, digunakan untuk. Nah, ini gampang nih. Kalau ada yang masih ingat, masih bisa jawab. Bekang kata Rani. Kok diwakilin? Oke, Bekang, Bekang. Oke. Coba kita cek. Yang A menentukan koefisien error koreksi dalam jangka panjang. Nah, ini bukan ya. Menentukan koefisien error koreksi dia masuknya ke ECM. Karena ECM kan ada error correction model ya. Sini kan dia error koreksi berarti bukan. Kemudian D menilai kestasioneran variabel dependen terhadap independen. Enggak ya, kalau misalkan menilai kestasioneran mah bukan eh, tujuan utama dari VAR. Kemudian mengestimasi dampak kebijakan fiskal jangka panjang. Enggak. Ya benar ya, jadi untuk jawabannya yang B. Karena kan eh, VAR digunakan untuk memodelkan atau untuk melihat hubungan dinamis antar variabel yang ingin kalian lihat gitu. Lanjut nomor 4. Model Error Correction Model atau ECM digunakan jika
Bisa. Kata Salwa. Ini kenapa lempar-lemparan sih? Oke, coba kita lihat ya. Semua variabel dalam model bersifat stasioner. Enggak juga ya. Yang C, variabel-variabel tidak memiliki korelasi. Tidak terlalu, misalnya enggak, enggak masuk ke ECM juga. Terus data memiliki varian konstan juga. Oke, jadi jawabannya yang B, terdapat hubungan jangka panjang kointegration antar variabel. Oke, benar ya. Karena kan eh, syarat ECM kan untuk memiliki kointegrasi ya. Jadi untuk melihat jangka panjang dan juga mengkoreksi eh, model di jangka pendek. Yang ini belum di. Oke. Lanjut nomor 5, komponen penting dalam ECM yang menghubungkan dinamika jangka pendek dan jangka panjang adalah. Nah, ini bisa. Gampang nih, ini udah sering disebut. Mana yang mana? C, bener nggak Kang? C, error correction term. Ya, udah jelas ya tadi. Udah sering disebut juga, dimention bahwa ECT kan digunakan untuk mengkoreksi hubungan jangka pendek dan untuk melihat seberapa cepat eh, kembali ke hubungan jangka panjang gitu. 4B. Ini VCM. Saya VCM juga sama sih. Ini kan VCM kan dia eh, pakai model VAR ya. Sedangkan ECM dia bukan pakai model VAR. Oke. Nomor 5 ECT. Ya, betul ya. Error correction term. Jadi untuk menghubungkan dinamika jangka pendek sama jangka panjang. Lanjut nomor 6, jika suatu model menunjukkan bahwa variabel X dan Y terkointegrasi, tapi ECT, error correction term, dalam ECM tidak signifikan, maka apa yuk? Sama lihat C, Kang, tahu. Bener sih. Ya benar jawabannya C ya. Penyesuaian terhadap ketidakseimbangan jangka panjang tidak signifikan. Jadi yang tadi ya, ECT kan buat digunakan mengkoreksi atau ya mengkoreksi jangka pendek sehingga dia kembali ke hubungan jangka panjangnya, eh ya agar dia kembali ke hubungan jangka panjang. Jadi ketika ECM-nya atau ECT-nya tidak signifikan, maka tidak akan terjadi penyesuaian nih atau penyesuaian di jangka panjang itu tidak signifikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Dalam model ARDL, jika hasil bounds menunjukkan bahwa nilai F statistik lebih tinggi dari batas atas atau upper bound, maka ya, yang masih ingat uji bound test di ARDL, itu mana yang mana?
Apakah A, tidak ada kointegrasi, B, terdapat hubungan jangka panjang antar variabel, C, model harus didiferensiasi, D, semua variabel harus diubah ke integrated of order one. Lupa Kang, B bukan ya, nol ditolak. Ya, betul. Jadi ketika F statistiknya lebih tinggi daripada batas atas, tuh dia nolnya bakal ditolak sehingga menerima H1 ya memiliki eh, hipotesis bahwa eh, terdapat kointegrasi. Jadi jawabannya yang B, terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Nanti ya, kointegrasi itu hubungan jangka panjang. Nomor 8, kelebihan utama dari ARDL adalah, ini gampang nih, QC. Oke, lain yang lain. C untuk James. Kelas. Tapi sorry, gue sport. Ya, bener ya, C ya, dapat digunakan ketika variabel tuh di stasioner turunan pertama atau tingkat level atau campuran keduanya. Sebenarnya syaratnya emang harus berbeda sih, s- level stasionaritasnya. Jadi harusnya itu ketika variabelnya tuh memiliki derajat stasionaritas yang berbeda. Itu aja intinya. Oke, paling untuk yang esai yang pilihan ganda gitu aja sih. Karena kan kalau misalkan berkaca dari semester lalu, itu soalnya dia pakai stata ya. Pakai stata, jadi kita akan lebih mendalami yang ini aja. Yang soal esai. Atau soal UAS semester lalu. Semoga sih UAS sekarang kayak gini semua ya. Soalnya menurut aku ini masih gampang banget. Karena kan ini materi harusnya materi sebelum UTS ya. Materi A5. Jadi kalau misalkan kalian dapat apa namanya, dapat soal UAS yang kayak gini, bersyukur sih. Jadi kita cobakan kupas tuntas ya. Kalau misalkan kalian belajar A5, maksudnya lebih memperhatikan waktu lab sih harusnya bisa mengerjakan ya. Jadi di sini disuruh estimasikan 5 periode. Berarti kita akan melakukan forecasting ya. Forecasting untuk 5 periode ke depan. Gunakan model terbaik based on data. Data yang digunakan merupakan data mingguan dari Yahoo. Mulai dari minggu pertama tahun 2005 hingga minggu ini. Ini gue nggak tahu tipe apa enggak, 2005. Tapi kalau 2025 nggak mungkin karena ini tahun 2024. Jadi ya asumsi aja ini tahun 2005. Kemudian jawaban dalam file Word, tempelkan screenshot dari tahap pengumpulan data hingga mendapatkan estimasi return saham. Jadi ini disuruh masukin ke Word ya. Kalian menjelasin step by stepnya, mulai dari pengumpulan data hingga mendapatkan estimasi return. Ini harus ada penjelasannya. Ya sebenarnya penjelasannya ya ping aja sih. Kalau kata anak zaman sekarang mah. Yang penting masuk akal. Ya, misalkan eh, ada untuk menentukan model terbaik, misalkan kalian screenshot AIC, BIC, LL dari ketiga model. Jadi kalian jelasin aja model ini kenapa dipakai karena memiliki AIC, BIC terkecil dan LL yang terbesar. Seperti itu sih. Yang penting kan di sini kita untuk melihat return ya. Udah tanpa lama-lama langsung aja kita ke statanya.
Yang mau bareng-bareng serta apa ikut ngerjain juga boleh. Boleh dibuka setanya juga. Jadi kita coba buat dari awal ya. Jadi tadi kan disuruh ngambil datanya tuh mingguan ya. Data saham mingguan dari Yahoo Finance. Cuman setahu aku tuh Yahoo Finance tuh sekarang nggak bisa download langsung di Yahoo Finance-nya. Nggak tahu ya itu mesti bayar apa gimana. Jadi untuk ngambil datanya sebenarnya di Stata juga bisa yang udah aku ajarin. Kayak aku ngajarinnya bukan di Strap, Deng. Eh, ambilnya bisa dari Stata. Bisa ambil dari Stata langsung buat di saham Yahoo Finance-nya. Jadi untuk komennya itu tinggal get symbols, terus nama sahamnya. Misalkan ini gue ngambil dari yang soal tadi ya. Misalkan tadi itu udah coba tfco.jk. Nah, misalkan mau ngambil apa ya? Mandiri. Mandiri kan kode sahamnya BMRI ya. Ya udah tinggal bmri.jk itu. Kemudian koma Yahoo. Yahoo FY ini first year ya. Jadi eh, tahun pertama yang dipakai. Misalkan tadi kan di soal disuruhnya dari tahun 2005 ya. Tahun 2005 ya udah tinggal masukin aja first year-nya 2005. Kemudian frek ini frekuensi. Jadi tadi kan disuruhnya mingguan ya. Jadi kalau misalkan mingguan dia weekly. Jadi kalau misalkan bulanan dia harian D, kuartal Q gitu aja. Jadi karena tadi disuruhnya weekly, ya udah tinggal masukin frekuensinya weekly. Nah, nama sahamnya TFCO bener nggak ya? Oke, di sini aku clear dulu karena tadi sebelumnya udah nyoba-nyoba. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah run komen ini buat ngambil datanya, ya udah di sini ada keterangan bahwa si datanya yang kalian ambil tuh udah masuk. Jadi di sini ada TFC apa nama sahamnya TFCO.jk was downloaded. Kemudian ini periodenya nih, karena kan kita dari tahun 2005 ya sampai sekarang, terus frekuensinya mingguan, jadi periodenya tuh banyak. Ada 1.000 observasi misalnya. One symbols from Yahoo. Jadi datanya dari Yahoo Finance. Were downloaded. Seperti itu. Nah, untuk hmm, variabel-variabelnya di sini ada nih. Ada variabel periode untuk period di sini nama variabelnya. Kemudian return, open TFCO JK, high TFCO JK, low TFCO JK, close TFCO JK, adjusted close TFCO sama volume. Itu. Nah, yang diambil yang mana buat apa namanya buat regresi atau buat forecasting kalian ambil yang close aja. Jadi selanjutnya kalian eh, buang aja variabel yang nggak perlu. Jadi kan yang karena kita ambil yang close, kita keep aja TFCO, JK, kemudian sama periodenya. Jangan lupa. Kan ini time series ya, perlu data periode. Nah, jadi di sini langsung terkeep atau membuang variabel selain periode sama close TFCO JK. Biar nggak ribet, kita rename aja. Rename yang close ini.
Kita rename jadi apa ya? Price aja, price. Nah, udah ke rename, di sini juga udah keganti ya di price. Kalau mau lihat datanya tinggal di BR aja. Nih, datanya dari tahun 2005 week 39. Berarti kan kalau misalkan kalian ambil data mingguan terus first year-nya misalkan 2005, itu kan harusnya dimulai dari week 1. Nah, kenapa dari week 39? Karena mungkin dia baru IPO-nya di tahun segini, di minggu segini. Gitu. Baru muncul ya. Baru muncul di tahun 2005 week 39. Kita lanjut. eh Kalau udah, kita cek stasionaritas. Kita cek apakah variabel price ini dia udah stasioner di tingkat level. Sorry, sorry, sorry. Sebelum itu, karena di time series ya, jadi di set dulu waktunya. Di set period, semuanya set period juga bisa. Nah, di sini ya, jadi time variabelnya dari tahun 2005 week 39 sampai 2025 week 24. Terus deltanya atau eh, jaraknya itu 1 minggu. Udah, tadi kita cek stasionernya. Nah, di sini teman-teman ketahuan bahwa sahamnya ini dia udah stasioner di tingkat level. Ya udah berarti nggak perlu diturunkan ke turunan pertama. Nah, kalau udah kita cek untuk ACPAC-nya buat mencari lag optimal. Bisa untuk AC price. Jadi kalau misalkan dia nggak di turunan pertama, di sini jangan di buat turunan pertama ya. Jadi kalau misalkan di sini dia turunan pertama, baru di AC-nya harus samain juga turunan pertama. Nah, ini kelihatan bahwa dia di lag ini ya, di lag 1 karena dia keluar dari iris abu-abu. Kemudian yang PAC sama ya, di lag 1 optimalnya. Ntar deh, gue ambil dari ini melakukan pengujian stabilitas, ini mencari lag optimal. Oke, jadi karena dia eh, udah kelihatan ya tadi lagnya yang dipakai 1, jadi tulis aja lag yang optimal. Nah, kalau udah, ya udah kita langsung ke model-model A5 aja. Masuk ke model A5, modelkan si A5. Jadi yang pertama kita pakai model AR dulu ya. Model AR. Domainnya A5, terus nama variabelnya A5, satu komando komando. Karena ini model AR ya. Jadi kalau misalkan masih ingat ya PDQ ya, berapa urutannya. Jadi P itu buat AR, Q itu buat MA.
Dia itu buat eh, difference. Udah tinggal di run aja. Kalau di run langsung muncul hasil regresinya. Kemudian kita cek white noise-nya. Kita cek, kita buat dulu residualnya. Tadi KR 1, resid. Kalau udah, kita cek white noise. Main test Q, HR1. Nah, di sini udah white noise atau belum teman-teman? Oke, masih ingat lihat nilai prop chi-square-nya. Udah white noise atau belum? Gimana gimana? Apakah sudah white noise? Gimana gimana? Ada yang masih ingat hipotesisnya? Belum kayaknya. Oke. Ya benar ya kalau misalkan nilai Popeye square-nya itu dia kurang dari alpha untuk 0,05, jadi dia belum white noise. Kalau misalkan dia udah lebih besar, baru dia sudah white noise atau sudah menggambarkan data yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari white noise-nya aja, sudah kita nggak bisa menggunakan model air ini karena dia kan belum white noise ya. Cuman coba kita cek statnya buat kita bandingin nanti sama model lain. Kita i kita lanjut ke model yang kedua, itu model A. Di sana ya A5, price, 5, 0,0,1. Kalian run aja. Kemudian kita cek juga white noise-nya. Satu, set, cek white noise-nya. Ini malah sama ya, dia kurang dari alpha. Jadi belum white noise kan.
Lanjut ke model mak Arima price Arima 0,1. Yang kita cek bentar. Cek open ya guys. Kalau misalkan gini, kan dia sini dia nilainya masih belum white noise ya. Nah, kalau misalkan masih belum white noise, ketiga modelnya itu jangan digunain teman-teman, jangan digunain lanjut ke eh, model forecasting karena dia berarti dia bisa menangkap pola data. Nah, kalau misalkan kejadian gini, tuh sebaiknya kalian mencoba ganti lag-nya. Cuman tadi kayak perasaan, bentar ya, yang di sini perasaan tadi yang Arma apa namanya white noise deh. Sebentar ya, ada yang beda. Nih. Nah, yang di sini nih. Jadi buat yang Arma, tadi kan di sini yang AR itu dia belum white noise. Nah, AR masih 0,002. Kemudian yang MA dia masih belum white noise juga. Kemudian yang Estat IC, yang Estat IC, yang Arma di sini dia datanya atau propose score-nya dia lebih dari p-value, dari alpha, jadi dia sudah white noise. Cuman kalau misalkan kita bandingin dari IC, IC, BIC sama LL-nya, dia emang sudah kelihatan ya bahwa yang Armani yang model yang paling baik. Dia kan IC, BIC-nya 10.893, sedangkan yang lain ini udah 10.900 yang IC-nya. Nah, buat yang BIC-nya, yang AR sama MA dia 10.930-an, sedangkan yang Arma dia yang 10.912. Nah, untuk yang LL-nya dia juga yang paling besar ya, dia minus 5.442. Nah, itu untuk eh, memodelkan Arimanya. Jadi, untuk, untuk mencari model terbaik, bisa lihat dari C, WIC, tak kecil, dan besar. Jadi, model yang kita pakai, model yang kita gunakan buat forecasting itu model yang Arima. Hmm, bentar
Ya, kayak gue salah deh. Sini soalnya turunan. Sebenarnya kayak gue udah salah di sini harusnya price harus bener yang tadi. Cuman sebenarnya buat langkah-langkahnya gitu. Ini kalau misalkan tadi pakai yang ini ya, pakai yang ini kan dia nggak pakai turunan. Kelihatan bahwa dia itu apa namanya modelnya, model armanya tuh dia nggak ada yang white noise. Atau ini kenapa nggak ada yang model white noise? Karena mungkin gue nyari-nyari yang di Google sih di Google dia cukup paling lama ya. Mungkin mempengaruhi sih. Kita lanjutin aja ya. Lanjutin Sapen buat forecastingnya. Testing jadi tes Apen, koma, las 2025, week 29. Jadi ini waktu yang ingin kalian eh, forecasting. Jadi misalkan tadi kan untuk datanya kan terakhir tuh 2025 week 24 ya. Nih, 2025 week 24. Nah, untuk bisa memprediksi 5 tahun ke depan, ya berarti kalian tinggal tambahin 5 periode. 5 periode ke depan berarti kan 2025 week 29 ya. Jadi kalian tulis 2025 week 29. Kemudian tes FMT, TW. Jadi ini ngikutin ya, kalau misalkan quarter, TQ, yearly, TY, gitu. Dan kita predik XB-nya, kemudian kita predik dinamisnya, kemudian kita tinggal cek. Nah, kalau misalkan dia datanya, apa namanya, lama, dari lama dia bakal kurang kelihatan nih. Cuman kalau misalkan kalian ngezoom sedikit, di sini ada yang warna biru nih, agak eh, lebih ke kanan sedikit, karena ini nilai testingnya gitu. Kalau udah tinggal dilihat chest stat dinamisnya. Kalau misalkan value-nya dia kurang dari satu, berarti dia lebih akurat dibandingkan yang peramalan naif. Misalkan dia lebih dari satu, berarti dia tidak akurat. Atau lebih akurat yang peramalan naif. Sebenarnya gitu sih buat Arima mas sebenarnya gampang ya. Cuman emang kadang datanya tuh bingungin gitu loh. Kadang ada yang lag optimalnya tuh nggak dapat gitu. Itu sih. Atau mau ngebahasnya ada sempat nyoba-nyoba yang Aces. Cuman di sini yang Aces tuh yang DPNA nomor satu. Boleh nggak ya? Mau dibahas nggak yang Aces? Coba kita bahas yang Aces. Nanti yang dapat Aces enak nih, tinggal ngelihat Sprep aja nih. Gimana dari teman-teman mau dibahas nggak yang Aces? Atau mungkin dari kalian udah paham langkah-langkahnya? Boleh. Udah. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya sama, cuman beda saham aja. Kita yang Aces, jadi sama ya. Untuk ngambil data, ya tinggal get symbols, terus nama nama sahamnya atau kode sahamnya, kemudian Yahoo, FY 2005, frekuensinya weekly.
Nah, di sini dia datanya 9 ribuan karena mungkin dia tuh baru baru apa namanya? Baru muncul tuh nah kan baru munculnya 2007. Nggak tahu deh kenapa Panhard atau Paeksa Vercel-nya harus 2005 atau mungkin itu aja. Oke, kan tadi kan udah tinggal kita set periodenya, tesnya, tes time seriesnya. Kemudian kalau mau lihat tes lain tadi belum. Nah, tes lainnya juga buat lihat stasionaritas. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan secara grafik dia ada trennya, tren meningkat. Nah, kita cek lagi the Fuller. Nah, dia nilainya udah lebih dari 0,05. Jadi kita menggunakan penurunan pertama. Kita turunkan pakai D titik. Dia hasilnya sudah stasioner ya. Sudah kurang dari 0,05. Nah, untuk ACPAC-nya kita tinggal cek aja. Sini dia menggunakan leg 1 ya. Yang signifikan leg 1 sama leg berapa nih? Cari aja yang keluar daerah abu-abu. Berarti yang signifikan. Kemudian yang PAC kita cek juga. Nah, sama nih ya. Cuma kalau mau lihat core gram juga bisa. Cuman program itu kan hanya asumsi awal untuk melihat model. Cuma di sini jelek banget programnya karena CPAC-nya dia tuh terlalu sempit. Kalian lihat CPAC-nya aja sama buat menentukan model kalian regresi satu-satu ya karena lebih pasti. Itu di yang pertama kita regresi dulu arimanya. Regresi arimanya untuk yang model AR. Kemudian kita cek white noise-nya. Nah, yang di sini yang AR dia udah white noise nih data yang AR. Apa STTC-nya kita masukin, kita copy dulu. Kemudian yang MA sama juga jadi Arima di titik price. Kalau mau gini juga bisa. Jadi tergantung enaknya gimana. Prediksi dulu EMA-nya, kemudian kita cek white noise-nya. Dia nilainya udah 0, lebih dari 0,05 berarti sudah white noise. Dan kita cek AIC, BIC, LL-nya. Kita catat buat membandingkan dengan model yang lain. Dan terakhir yang Arma. Nah, kemudian kalian tinggal buat residualnya. Kemudian cek white noise-nya. Nah, di sini dia white noise, sudah white noise ya. Kemudian kita cek ICB, CLL-nya, terus kita catat. Ini deh, sama. Nah, udah deh, tinggal kalian bandingin aja sama model lain. Jadi kita lihat dulu yang IC, BIC yang terkecil. Dari IC buat yang AR dia nilainya 9.525. Kemudian yang MA dia 9.522.
9,47. Kemudian yang Arma dia 9.522,54. Kalau misalkan dari IC itu yang paling kecil yang ini nih. Nah, dia kan beda di komanya ya, tapi dia lebih kecil. Nah, kalau dari yang BIC untuk apa namanya? Untuk yang AR1 dia 9.539, buat yang MA1 dia yang 9.536, dan untuk Karma dia 9.541. Nah, yang paling kecil dia yang di model MA ya. Yang model MA, kemudian dari LL kita cek yang paling besar. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat dari sini, dari ketiga LL ini, ketiga model, itu yang paling besar kan yang ini ya, yang di model Arma, karena dia 4.000 minus 4.757. Nah, cuman kan karena kita mempunyai dua kriteria yang ICBC terkecil di model EMA, jadi kita makanya yang model EMA teman-teman. Tuh, misalkan dapat LL-nya pun yang terbesar yang di model lain, kalian tinggal lihat aja yang paling banyak kriteria yang terpenuhi itu yang mana gitu. Kalau misalkan di sini kan dia ada dua yang terpenuhi ya kriterianya buat model EMA. Ada IC sama BC. Walaupun LL-nya dia bukan yang terbesar. Gitu. Nah, kalau misalkan mau regresi, tadi kan kita terakhir regresi yang ARMA ya. Karena kita model terbaiknya EMA, kita regresi ulang teman-teman. Kita regresi ulang supaya nanti di sini hasil regresi itu hasil regresi yang dari EMA, bukan yang ARMA, dari forecastingnya. Kita buat dulu apa namanya tahun yang mau di forecastnya 2025 week 29. Nah, tadi kan yang terakhir itu 2025 week 24 ya. 5 periode ke depan berarti 2025 week 29. Kita predik dulu XXB-nya. Lalu kita predik dinamis. Kita lihat S-line-nya. Nih, kalau misalkan kalian lihat di sini yang garis birunya nih kecil banget. Nih dia nggak ada meningkat, nggak ada penurunan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa return saham 5 periode ke depan dia stabil. Kalau mau lihat angkanya lebih jelas, kalian tinggal BR aja. Nih ya, ini hasil forecastingnya nih. 5 periode. Seperti itu. Itu sih buat Arima. Kita cek dulu buat ininya apa namanya, value-nya, TLC-nya dia di bawah satu. Jadi dia sudah akurat dibandingkan penamalan naif. Seperti itu. Ya sih seperti itu aja apa soal dari UAS-nya. Kalau aku cek sih saham-sahamnya sih yang dikasih sama Pak Eksa sama Pak Anar sih bagus-bagus ya. Jadi semoga nggak kejadian yang tidak diinginkan lah. Seperti itu ada yang ingin tanyakan teman-teman. Ntar aku kirim do filenya sama yang tadi ya, yang soal tadi. Ntar aku kirim, aku kasih ke Hari nanti. Seperti itu. Paling gitu sih buat SPrep kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, oke aman. Untuk sekarang kayaknya belum, Kang. Ya aman ya? Ya sebenarnya nggak tahu ya soalnya kenapa dipakai Arima sih. Karena kan sebenarnya Arima itu kan dari UTS, sebelum UTS, ya sebelum UTS. Cuman ya bagus lah kalau misalkan gini jadi lebih gampang. Jadi nggak kesan. Nah repotnya kalau misalkan, nggak repot juga sih kalau misalkan ujiannya offline, ya kalian harus ingat-ingat langkah-langkahnya.
Dan langkah-langkah lima juga nggak terlalu banyak sih di sini. Cuman berapa nih? Cuman 45, ini pun belum sama spasi-spasi kosong. Gampang gitu. Udah kalau aman, paling itu aja sih dari aku. Sorry kalau eh, misalkan ada kesalahan atau misalkan ada kekurangan. Semoga eh, membantu kalian lah buat mengerjakan UAS time series. Kapan sih UAS time series tuh? Minggu depan ya? Minggu ini? Minggu depan. Minggu depan. Oke, ya semangat, masih ada waktu buat belajar seminggu. Buat tinggal-tingkatin langkah-langkah juga bisa. Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Paling gitu aja. Thank you. Balikin ke Hari. Thank you.